Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mardadila, NIM B100191996, kelas D mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Dengan dosen pengampu, Bapak Ramlan SHMH dan Bapak Budi Ardianto SHMH. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Letter of Credit dalam Hukum Perdagangan Internasional. Bab 5. Letter of Credit dalam Hukum Perdagangan Internasional. A. Pengantar. Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini, biasanya mereka juga bagaimana cara, sistem, atau klausa pembayarannya. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam transaksi perdagangan. Sistem pembiayaannya pun akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual terpisah oleh jarak yang jauh. Mereka juga akan memiliki praktek pembiayaan yang berbeda di masing-masing negara. Bank memainkan peran penting yang dapat menjabani kedua kepentingan yang berbeda antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, bank memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut. Peran bank ini tampak pula ada upayanya dalam pengembangan sistem pembiayaan dan pembayaran selama bertahun-tahun lamanya dengan semakin meningkatkannya permintaan kredit bagi perdagangan internasional. B. Bentuk-bentuk pembiayaan perdagangan internasional berikut adalah sistem-sistem yang digunakan. Yang pertama, kredit berdokumen atau documentary credit. Yang kedua, kredit komersial jangka pendek, menengah, dan panjang, short, medium, and long term commercial credit. Yang ketiga, bentuk-bentuk pembiayaan khusus atau particular financing technical, yang terutama factoring international atau international factoring. Yang kedua, forfaiting. Yang ketiga, leasing international atau international leasing. Yang keempat, jaminan bank atau bank credit atau autonomous credit. Yang kita bahas adalah kredit berdokumen atau documentary credit. Pendahuluan, lahirnya sistem kredit berdokumen atau documentary credit yang juga dikenal dengan letter of credit. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijembatani. Kredit berdokumen ini terus berkembang. Sistem ini yang paling banyak digunakan dan berperan penting, sangat penting untuk membayar barang-barang dalam perdagangan internasional. Pengadilan Inggris memandang letter of credit sebagai the lifeblood of international commerce. Peran tersebut adalah pertama, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, yang kedua, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, yang ketiga, menjamin kelengkapan dokumen penggapalan. B. Batasan. Beberapa hal penting dari definisi di atas yaitu A. Bank yang memberikan jaminan pembayaran tersebut adalah bank yang menerbitkan kredit dokumenter LC tersebut atau bank penerbit atau issuing bank. Yang kedua, B. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan ataupun dokumen yang diterbitkan instansi-instansi pemerintah, asuransi, maupun pengangkutnya. C. Karena kredit dokumenter merupakan jaminan bersyarat, maka pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama buyer dan pembayaran itu dilaksanakan bila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan. D. Karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, maka penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada buyer atas kepemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut. Yang E. Karena kredit dokumenter merupakan jaminan bank, maka segera setelah pengapalan barang, seller akan meminta pembayaran dari bank bukan mengandalkan kemampuan dan kesediaan buyer untuk membayar. Namun sekalipun demikian, berhubung jaminan tersebut adalah jaminan bersyarat, maka seller hanya berhak meminta bayaran apabila dia sudah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh kredit dokumenter tersebut. F. Untuk kelancaran pembayaran atas dasar kredit berdokumen LC tidak dua buah bank, yaitu bank pembeli. C. Kontrak penjualan sebagai dasar terbitnya LOC. Persiapan yang harus ada untuk terbitnya LOC adalah
kesepakatan antara seller dan buyer untuk membuat dan menandatangani sebuah sales kontrak atau kontrak penjualan. Kontrak penjualan tersebut biasanya mencantumkan pula bagaimana barang tersebut akan dikirim, apakah melalui darat, laut, atau udara, dan pihak mana yang akan menutup asuransi. Letter of credit sendiri adalah dokumen kontrak, namun demikian kedudukan letter of credit sebagai suatu kontrak dan kontrak jual belinya sifatnya adalah terpisah atau independen. Sifat independen letter of credit tampak pada aplikasi letter of credit dan realisasinya pembayaran letter of credit. Hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi letter of credit. Pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam pembukaan transaksi letter of credit adalah: pertama, applicant, buyer atau pembeli adalah pihak yang meminta kepada sebuah bank untuk membuka letter of credit atas namanya sebagai pembeli. Yang kedua, penerima, beneficiary, adalah pihak yang disebutkan dalam letter of credit sebagai penjual. Yang ketiga, bank penerbit atau opening bank atau issuing bank adalah bank yang membuka atau menerbitkan letter of credit atau bank pembeli. Yang keempat, bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan letter of credit yang diterima dari opening bank kepada beneficiary atau biasa bank penjual. Di antara para pihak tersebut di atas, hubungan hukum yang timbul adalah sebagai berikut. Pertama, nasabah dengan bank. Kedua, bank penerbit dan penerima. Ketiga, bank penerbit dan bank penerus. Keempat, penerima dan bank penerus. Yang kelima, bank penerbit dan bank pengkonfirmasi. Selanjutnya, pembukaan letter of credit. Pertama dengan aplikasi atau application. Yang kedua, pembukaan atau penerbitan letter of credit. Opening or issuing of the credit. Yang ketiga, syarat-syarat letter of credit. F. Aturan hukum yang berlaku atau applicable rules. Kredit berdokumen digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Karena itu, masalah hukum apa yang akan mengaturnya merupakan salah satu persoalan yang penting. Berdasarkan uraian di atas, aturan hukum yang mengatur kredit berdokumen ini adalah: yang pertama, ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional, dan yang kedua, the Uniform Custom and Practice. UCP terdiri dari 49 pasal yang dikelompokkan dalam sub-bagian berikut. Yang pertama, General Provisions and Definition. Yang kedua, Form and Notification of Credit. Yang ketiga, Liability and Responsibilities. Yang keempat, Dokumen. Yang kelima, Miscellaneous Provision. Yang keenam, Transferable Credit. Yang ketujuh, Examination of Process. Meskipun UCP telah diimplementasikan di banyak negara, UCP sendiri memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, UCP pada prinsipnya akan berlaku hanya atau sepanjang bank penerbit mencantumkan atau memilih UCP secara tegas sebagai aturan yang mengatur letter of credit. Yang kedua, UCP tidak mengatur masalah penipuan dalam transaksi letter of credit. Yang ketiga, UCP tidak memuat aturan mengenai pilihan hukum. Klasifikasi letter of credit. Yang pertama, jenis-jenis letter of credit yaitu revocable letter of credit. Revocable letter of credit adalah letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak penerima. Yang kedua, irrevocable letter of credit disebut di atas bahwa para pihak harus menegaskan jenis letter of creditnya. Yang ketiga, irrevocable confirmation letter of credit yaitu memberi kepastian jaminan kepada penerima. Yang keempat, signed payment letter of credit. Jenis signed letter of credit atau payment letter of credit adalah letter of credit yang membayar dilakukan secara tunai segera setelah dokumen-dokumen yang disyaratkan diajukan atau diserahkan. Yang kelima, expected letter of credit. Jenis expected letter of credit atau letter of credit berjangka adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu setelah vessel ditunjukkan atau setelah barang dikapalkan. 2. Bentuk khusus kredit berdokumen. Pertama, standby letter of credit yaitu jenis standby letter of credit lebih dikenal sebagai alat atau sarana penjamin.
Yang kedua, transferable letter of credit adalah jenis letter of credit yang dapat dialihkan dari penerima kepada satu atau lebih penerima lainnya. Yang ketiga, back-to-back letter of credit adalah letter of credit yang dibuka oleh penerima dari sebuah letter of credit kepada penerima lainnya. Di dalam jenis ini, transaksi letter of credit melibatkan dua letter of credit, yaitu letter of credit induk atau master letter of credit dan letter of credit anak atau baby letter of credit. Yang keempat, revolving letter of credit. Revolving letter of credit adalah letter of credit yang secara otomatis berlaku secara berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu, tanpa harus memasukkan pemohonan penerbit letter of credit baru atau pemohon perubahan letter of credit. Yang kelima, red clause letter of credit adalah jenis letter of credit yang dibayar di muka setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Penutup. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa catatan berikut. Yang pertama, letter of credit merupakan salah satu instrumen pembayaran yang lahir dari praktik kebiasaan yang sangat dibutuhkan oleh para pihak penjual atau pembeli. Yang kedua, kredit berdokumen merupakan salah satu instrumen yang lahir karena pembayaran perbankan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional. Peran inilah yang menjadikan indikasi mengapa dalam hukum perdagangan internasional, bank dipandang pula sebagai salah satu subjek hukum yang paling cukup penting. Yang ketiga, sebagai sarana pembayaran, salah satu keunikan dari letter of credit ini adalah sifatnya ini ketidakabsahan suatu kontrak penjualan dengan tidak sahnya pembayaran yang dilakukan melalui letter of credit. Yang keempat yang dapat menjadi masalah dalam letter of credit ini adalah kekuatan hukumnya, khususnya aturan-aturan letter of credit yang tercantum dalam UCP DC atau UCP. UCP pun sebenarnya adalah instrumen hukum yang lahir karena kebiasaan dagang yang dilakukan terus-menerus dan kemudian adanya perasaan atau anggapan bahwa kebiasaan tersebut mengikat. Maka sebenarnya kebiasaan tersebut adalah hukum. Namun khusus untuk UCP ini, meskipun hukum tetapi masih perlu adanya penegasan dari para pihak untuk menundukkan dirinya secara tegas kepada UCP. Lalu yang kelima mungkin dapat pula menjadi masalah adalah bagaimana posisi badan peradilan terhadap penundukan diri para pihak terhadap UCP. Sesuai dengan prinsip hukum perdagangan internasional, khususnya prinsip kebebasan para pihak, maka seyogyanya badan peradilan menghormati kehendak para pihak tersebut terhadap aturan-aturan UCP yang mengikat mereka. Sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.